Halo teman-teman, balik lagi nih ke podcast kelompok 2. Nah, hari ini ada aku, Husna, dan ada temanku Ilham yang bakalan mandu diskusi santai kita kali ini ya, Ham ya. Iya, Nah, bener banget sih. nah, Gimana, nak? nah, kita nih kan CPNS nih, CPNS Kementerian PU, dan kita nih lagi latsar ya, kita semua nih. Di latsar ini kan kita ngomongin bela negara nih. Nah, ngomong-ngomong tentang bela negara nih mungkin sebagian teman-teman nih berpikiran kalau bela negara tuh mungkin kaitannya dengan angkat-angkat senjata gitu ya. Kalau menurut kamu gimana sih, Am? Bela negara tuh sebenarnya apa sih? Iya sih, sebenarnya itu mindset yang agak udik kali ya. Udah lama. Sebenarnya sekarang itu bela negara udah nggak perlu melalui angkat senjata loh. Bisa kita dengan hanya menerapkan sikap perilaku yang bela negara aja. Itu dalam sehari-hari ya tentunya. Itu sudah merupakan aksi kita loh, aksi nyata kita sebagai CPNS PU untuk membela negara kita. Nah, banyak sih poin-poinnya tuh, langkah-langkahnya gitu. Tapi ada 5 nilai yang bisa kita pedomanin, yaitu cinta tanah air, terus juga menjaga persatuan, setia kepada Pancasila, rela berkorban, sampai yang paling akhir tuh harus membekali diri sendiri ya, tentunya dengan kemampuan awal bela negara. Nah, oke, jadi intinya bela negara tuh kalau untuk di masa kini sih udah bukan tentang angkat-angkat senjata lagi ya. Jadi kita nih sebagai Betul CPNS banget. bisa menerapkan, mengimplementasikan nilai-nilai bela negara ini lewat sikap dan perilaku kita sehari-hari sebenarnya kan. Nah, Iya, ngomong-ngomong tentang heeh. nilai bela negara nih, kita punya nilai cinta tanah air. Nah, teman-teman di sini ada yang nggak sih yang punya perspektif gimana sih seharusnya kita nih menerapkan poin cinta tanah air ini di kehidupan kita sehari-hari? Iya, terkait mengenai cinta tanah air sebagai salah satu nilai dari bela negara, kalau saya sih berpandangan harus ada indikator dan sikap perilaku yang dibangun. Salah satunya bangga menggunakan produk hasil Indonesia. Nah, hal sederhana mungkin yang bisa kita lakukan untuk bagaimana kita mencintai tanah air, yaitu membeli produk asli dalam negeri atau buatan sendiri di dalam negeri. Salah satunya UMKM. Nah, ini tadi saya juga ada baru beli gorengan pisang crispy-nya. Nah, dia pisang goreng crispy di luar, lumer di dalam. Nah, itu dia. Nah, Yang di mana dengan tuh, Bang? iya, itu Yang di dari mana tuh, Bang? dekat kantor kita juga ada di Oh, PU di oke. iya di PU Jakarta di pusat ya. Nah, dengan membeli produk-produk dalam negeri UMKM seperti itu salah satu untuk meningkatkan atau menimbulkan rasa cinta tanah air kita terhadap Indonesia. Seperti itu. Oke, setuju banget sih sama Bang Ivan. Terkait cinta tanah air ini kita eh, patut ya mendukung produk-produk dalam negeri, apalagi tuh sekarang produk-produk lokal, produk-produk UMKM tuh kualitasnya udah oke banget gitu. Kualitasnya bisa bersaing lah sama produk-produk luar yang memang eh, dia sudah banyak gitu ya. Aku juga sendiri sih udah lagi berusaha untuk banyak beralih ke produk-produk lokal sih, untuk misalnya untuk skincare, parfum gitu-gitu. Teman-teman ada lagi nggak yang punya pengalaman lain gitu? Gimana sih harusnya kita tuh menerapkan cinta tanah air ini? Izin nimbrung ya Mbak Husna dan Mas Ilham. Silakan, Mas. Ya, kalau menurut saya sih, saya setuju sih dengan poin yang dibuat oleh Mas Ivan. Itu kita harus untuk menjiwai nilai cinta tanah air itu dengan membeli produk UMKM. Saya sendiri sih ingin menambahkan juga kita harus menggunakan karya anak bangsa. Nah, kalau saya sendiri sih pengguna setia Gojek ya, yang kita semua pasti udah tahu produk anak bangsa yang satu ini yang kita gunakan hampir setiap hari. Kalau saya sendiri sih GoSend sama GoFood itu aduh ya cukup bisa saya bisa dibilang sih poin cinta tanah air dengan menggunakan karya anak bangsa menurut saya sih oke banget sih kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, keren banget. Gojek ini emang lifesaver
kita sih, apalagi dia produk anak bangsa ya, jadi kita harus bangga memakai produk itu gitu. Iya, ya, aku sepakat banget sama Mas Rafif sama Mas Ivan ya tadi ya. Ngomong-ngomong masalah Gojek nih, Gojek tuh kan kadang ada drivernya ya. Mereka itu kan ngasih makanan ke kita, jadi kita itu istilahnya dianterin lah meskipun kita bayar kan kita tentunya harus menghargai ya sama menghormati mereka. Apalagi itu kan driver Gojek ini random, tiap orang kita tiap apa tiap pesan itu orangnya beda-beda. Jadi ya kita perlu menghargai sama menghormati mereka gitu. Nah, mungkin terkait ini juga masuk ya ke nilai bela negara kita itu kan terkait sadar berbangsa dan bernegara ya. Nah, jadi kita harus menghargai dan menghormati teman-teman semua. Gimana nih teman-teman terkait isu ini? Oke, terima kasih Mas Ilham dan Mbak Usna. Tapi kalau menurut saya sih yang lebih tepat dikatakan untuk berbangsa dan bernegara itu yaitu menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Dengan salah satu yang bisa kita lakukan, kita ini kan setiap minggu kerja ya 5 hari dalam seminggu. Nah, dari pagi sampai sore kita biasanya kan melewati 2 waktu sholat kan. Nah, kalau menurut saya contoh yang bisa kita lakukan ya contoh sederhananya ya mengingatkan rekan kerja kita waktu memasuki waktu ibadah. Mungkin kita bisa melewati waktu zuhur dan asar dengan beribadah bersama itu kan jauh lebih baik ya. Oh, jadi intinya itu toleransi ya, Ya benar teman-teman ya. mas. Hmm. Ya, Iya, iya, iya. contohnya, contohnya kayak kita misalnya menyilakan orang yang berbeda agamanya dengan kita untuk ibadah gitu ya misalnya. Misalnya Bang Ipan nih hari Minggu mau ibadah, padahal kita ada kerja kelompok nih. Ya silakan aja Bang Ipan. Tapi nanti mungkin kita diskusi Bang Ipan nanti dikasih tugas lain gitu ya. Salah satu contohnya ya. Ya boleh mas, seperti itu juga bisa. Eh, Bener. Makanya kita itu aku juga baru tahu nih, makasih Mas Adi buat ngingetin ya. Ternyata hal sesimpel-simpel kita mengingatkan rekan kerja waktu ibadah, terus juga kita biarkan teman kita yang beribadah itu untuk mengerjakan di waktu lain, itu masuk ya dalam bela negara. Gimana nak tuh? Iya, benar banget nih ngomong-ngomongin tadi sadar berbangsa dan bernegara nih, di kantor PU kita ini kan orang-orangnya juga majemuk ya. Jadi untuk menjaga kita tuh tetap akur, kita harus menghargai satu sama lain ya. Mengingat latar belakang teman-teman kita di sini tuh kan beda-beda nih gitu. Nah, sekarang kita lanjut ya ke poin selanjutnya. Kita nih bakalan ngomongin ideologi kita nih. Nah, kita nih tahu kan kalau ideologi Indonesia ini adalah Pancasila gitu. Pancasila ini ideologi yang sudah berhasil lah kita jaga sampai saat ini. Tapi tidak nggak bisa kita pungkirin kalau di luar sana mungkin ada segelintir orang-orang yang mungkin merasa mereka memiliki ideologi sendiri nih yang lebih cocok diterapkan gitu. Nah, menurut teman-teman gimana sih implementasi perilaku untuk menjaga keberlangsungan Pancasila ini? Ada yang punya pendapat Kalau teman-teman? kalau menurut aku sih dalam setiap pada Pancasila ini kita seperti mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini. Di dalam Pancasila kan ada di sila keempat ada membahas tentang musyawarah ya. Jadi mungkin Bener aksi tuh. melakukan musyawarah mufakat pada setiap diskusi. Nah, seperti kita berdiskusi nih kan kita selalu diskusi untuk membuat tugas-tugas kelompok. Nah, itu kan ternyata udah contoh bela negara. Kita diskusi untuk mengambil keputusan yang dapat kita sepakati bersama. Gitu kalau menurut aku.
Ya benar banget. Jadi kalau misalnya dalam sebuah diskusi ini kita ada banyak pendapat, banyak sudut pandang atau mungkin bahkan perselisihan, kita selesaikan dengan musyawarah gitu ya. Ini emang Pancasila banget sih gitu. Teman-teman, Bang Ivan tadi mau ngomong tuh, nak. Katanya mau oke. ngomong. Ada apa nih, Bang Ivan? Ada punya pengalaman lain kah? Atau poin pandangan lain nih? Gimana nih cara menerapkan Pancasila di kehidupan sehari-hari kita? Ya, makasih Mas Ilham ya. Nah, tadi menanggapi juga Mbak Lydia, udah sangat bagus bagaimana kita bermusyawarah ya, sesuai dengan Pancasila di sila keempatnya pastinya. Nah, paling saya juga menambahi bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila dan ideologi negara. Salah satunya mungkin kalau kita ambil dari mengamalkan nilai-nilai Pancasilanya, ada tidak membedakan eh, teman-teman kita satu kantor nih. Misalnya kan kita ada yang kadang dari sukunya nih, ada yang Batak, ada yang Jawa, ada yang Minang mungkin dan lain-lain atau secara ras dan budaya. Itu pasti kita banyak. Nah, dengan tidak membedakan teman-teman berdasarkan yang tadi saya sampaikan, itu sudah menjadi landasan kita juga menumbuhkan setia kepada Pancasila dan ideologi kita. Jadi kita nggak boleh nih saling menyindir atau segala macamnya terkait perbedaan tersebut. Nah, itu kan terdapat pada sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita berbeda untuk bersatu di dalam Indonesia. Iya, iya, iya. Betul ya. Berarti memang implementasi setia pada Pancasila sebagai ideologi negara itu ya dengan kita melakukan aksi-aksi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila nggak sih? Nah, tapi pernah nggak sih teman-teman ini kalau misalnya kalian lagi ada yang sakit tuh temennya, itu kan kita ngerjain hal yang lain, tugas teman kita itu ya. Jadi itu ada pengorbanan dari kita. Ya, salah satu contohnya untuk nilai bela negara itu kan ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Tapi perlu masukan nih, kalau menurutku sih ya sah-sah aja nggak sih mau gak kita kerjain. Gimana nih kalau menurut teman-teman yang lain? Eh, saya mau join ya, Mbak, dalam diskusi ini. Kalau dari saya sih untuk nilai rela berkorban itu terutama bagi kita sebagai calon ASN di Kementerian PU, kita kan sudah mendapat penugasan masing-masing nih. Ada tugas sendiri-sendiri yang sudah dipercayakan, diamanahkan kepada kita untuk kita selesaikan dengan berbagai deadline tertentu. Nah, seperti yang Mas Ivan tadi bilang kan kita memiliki rekan-rekan kerja dari berbagai suku, latar Betul, belakang, betul. dan juga stakeholder-stakeholder kita ini juga se-Indonesia ya, dari Sabang Bener sampai banget, Merauke. bener banget. Nah, di situ kita kadang kan mendapat pekerjaan individu, tapi kita juga kadang-kadang memiliki momen di mana kita harus membantu rekan-rekan kita yang lain karena ada pekerjaan yang lebih besar lagi dengan stakeholder-stakeholder yang lebih banyak lagi. Di situ kita eh, memiliki dua pekerjaan jadinya ya di waktu yang bersamaan dengan deadline yang hampir bersamaan juga. Jadi disitulah kita diuji rela berkorban. Menurut saya seperti itu sih, Mbak. Jadi ada prioritisasi gitu ya, kayak tugas tim yang lebih besar tuh kita utamain nih daripada tugas kita sendiri, ya nggak sih Mas Rafif? Bener banget, Mas. Ah, tapi ngomong-ngomong kalau kita misalnya lagi sakit nih, terus siapa dong yang mau bantu kerjain? Nah, seperti yang tadi aku setuju sama pendapat Mas Rafif, bahwa masing-masing dari kita itu kan pasti sudah punya job desk masing-masing. Nah, perihal nanti ada teman kerja kita yang sakit, kita bisa langsung menghubungi yang bersangkutan dan menanyakan ada apa aja nih tugas yang ada hari ini, ada yang bisa aku bantu nggak untuk dikerjakan. Nah, hal begitu
itu kan jadi tidak menghambat pekerjaan yang ada ya, dan malah akan uh, memudahkan teman kita nanti jika teman kita kembali masuk gitu sih Mas. Oh, Iya, oke. Benar banget. Jadi tadi itu intinya mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi itu adalah bentuk eh, implementasi dari poin rela berkorban ya, teman-teman. Dan ini juga merupakan bela negara gitu. Nah, tadi ini kita udah ngomong ini 4 poin tentang bela negara. Ada cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, dan juga rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, kalau kita pikir-pikir sebenarnya eh, poin-poin tadi tuh adalah sebuah kemampuan gitu yang kita nih untuk bisa menerapkannya kita nih harus belajar gitu ya, harus belajar berlatih. Nah, menurut teman-teman gimana sih caranya kita nih untuk punya kemampuan awal untuk melakukan eh, sikap-sikap bela negara ini? Terus, nah, tadi kan disinggung untuk punya kemampuan awal bela negara tuh belajar berlatih ya. Benar-benar. Tapi kalau kita misalnya aku eh, scrolling di sosmed nih, sosmednya itu isinya tentang kebudayaan di suatu daerah. Nah, karena suka scrolling gitu, akhirnya aku jadi tahu banyak tentang kearifan lokal di daerah itu. Nah, itu termasuk nggak sih dalam bela negara ini? Jelas termasuk dong. Itu kan berarti Mas Istu tuh lagi meningkatkan eh, Mm-mm. literasi digital ya. Jadi nanti untuk menambah wawasan terkait kebangsaan, jelas dong itu termasuk kemampuan salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan bela negara. Nah, tadi Mas Istu udah sharing, teman-teman, adakah gimana sih Eh, cara nah, gimana tuh? tapi itu bener juga loh. Kayak yang disampaikan sama Pak Setio di hari pertama tuh kan, Ya, beliau kan menjelaskan tuh bahwa Indonesia punya 17.000 pulau, 800 suku, dan lain-lain bahasanya. Itu tuh jadi kemampuan awal kita loh untuk ya mengetahui lah terkait kebangsa kita itu ternyata punya banyak wawasan dan segala macamnya itu. benar banget. Berarti nggak hanya dalam konteks pembelajaran di kelas ya, tetapi juga bisa dalam cara lain ya, kayak misalnya di internet atau baca di tempat lain ya. Bisa banget sih. Oh iya bener. Tapi kan kita sebagai CPNS ya, mungkin yang kita bisa lakukan dengan kita mengembangkan kompetensi kita nih. Ini Latsar juga termasuk mengembangkan kompetensi kita sebenarnya nih. Mungkin hal-hal yang lain juga kita juga punya platform yang namanya Klop nih. Kita bisa untuk mencari-cari pembelajaran untuk menambahkan wawasan kita itu termasuk juga dalam bela negara, guys. Gitu. Nah, benar banget nih. Di PU sendiri sebenarnya kita udah punya ya platform yang dia itu menyediakan banyak eh, materi-materi atau pembelajaran gitu, baik dia itu lewat Zoom gitu ya, untuk meningkatkan kemampuan bela negara kita gitu. Ya nggak sih, Ham? Iya, nah teman-teman kita semua kan tadi udah bahas ya panjang lebar tadi masalah bela negara tuh. Tapi apa sih sebenarnya poin penting bagi kita para CPNS ini membahas ini semua? Betul, kita harus kerjakan itu apa yang kita sampaikan tadi itu kita implementasikan ke nilai aktual. Jadi kita bukan hanya omon-omon lah ya, kita bisa ngelakuin ini semua. Apalagi hal-hal itu kan semuanya sederhana ya. Jadi gitu sih nak kalau menurutku ya. Iya benar banget. Jadi poin-poin yang udah kita diskusiin bareng tadi tuh sebisa mungkin kita bareng-bareng untuk terapkan bersama biar kita nih menjadi insan yang memiliki sikap bela negara. Tuh. Oke deh, cakep. Gimana teman-teman sepakat semua nggak kita implementasikan? Sepakat, sepakat, Sepakat sepakat. dong. sepakat. Setuju. Tapi harus diingat ya, bukan hanya saat tugas ini aja, seterusnya juga loh. Benar dong, setuju. Oke. Ya, Setuju. Oke deh kalau gitu teman-teman. Makasih banyak semuanya atas waktunya ya. Ini diskusi yang sangat meaningful banget buat kita semua. Semoga bisa kita implementasikan melalui Latsar CPNS ini dan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Makasih Terima teman-teman. Sampai kasih. jumpa. dadah. Dadah.